Morning Dew, Senin 10 Agustus 2020, dengan tema Teman Pewaris. Shalom, selamat pagi. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di dalam kehidupan perbankan, ada istilah co-signatory, di mana satu account harus ditandatangani oleh dua orang yang namanya tercatat pada bank tersebut. Konsep demikian sebenarnya diadopsi dari kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Petrus di suratnya yang pertama, seperti yang telah kita baca bersama di atas. Kata teman pewaris yang digunakan di kitab 1 Petrus di atas ditulis dengan kata dalam bahasa Greka, sung kleronomos, yang artinya seseorang yang menerima sesuatu hanya apabila diterima bersama-sama dengan seorang yang lain. Ketika seorang pria mengikatkan diri kepada seorang wanita di dalam sebuah pernikahan kudus, sejak saat itu keduanya menjadi satu daging, dan di hadapan Tuhan keduanya akan sama-sama mewarisi semua janji-janji Tuhan. Ketika untuk kesekian kalinya Allah datang dan mengulangi janjinya kepada Abraham, ada satu percakapan yang penting untuk diperhatikan. Kejadian 17 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dapatkah saudara melihat hal itu? Abraham sudah memiliki anak, yaitu Ismail lewat Hagar budak Sarah, dan logika Abraham adalah, sudahlah, biarkan warisan itu turun kepada Ismail saja. Toh, dia juga anak kandung Abraham yang sudah menerima janji dari Tuhan. Kenapa harus repot-repot buat mujizat baru dengan membuka rahim yang sudah lama mati haid? Tapi inilah kebenaran di dalam kerajaan surga. Abraham tidak menerima janji itu sendirian. Istrinya, Sarah, adalah teman pewaris janji berkat itu. Jadi janji itu hanya akan digenapi apabila suami istri itu sepakat menerimanya dari Tuhan dengan caranya Tuhan. Contoh lain di dalam Alkitab, satu ketika lewat nafsunya Daud telah merampas dan meniduri Batsheba, istri Uria, seorang panglimanya yang gagah perkasa. Lama setelah itu, Batsheba mengandung dan melahirkan Salomo, yang kemudian menjadi raja atas Israel menggantikan Daud. Batsheba sudah diambil sebagai istri oleh Daud, sekalipun dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Injil Matius menuliskan silsilah nama-nama keturunan Abraham sampai kepada Kristus Yesus, ada satu tulisan yang sedikit janggal. Coba perhatikan. Matius 1 ayat yang ke-1 sampai ke-2 dan ayat yang ke-6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kenapa harus disebutkan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria? Kenapa harus disebut istri Uria? Bukankah Uria sudah mati? Kenapa tidak dikatakan saja Daud memperanakan Salomo dari Batsheba? Karena di hadapan Tuhan, Batsheba adalah teman pewaris janji bersama Uria. Sekalipun secara akal-akalan Daud,
Daud berhasil merampas Batsheba dengan membunuh Uria. Namun Tuhan tetap memandang Batsheba sebagai teman pewaris Uria. Bahkan sekarang, nama Uria pun disebutkan di dalam daftar silsilah orang-orang besar yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham sampai melahirkan Yesus Kristus. Dalam hal yang sama, kita pun perlu memahami kebenaran yang terjadi di dalam kerajaan Allah. Janji Tuhan kepada saudara dan saya akan mengalir apabila suami istri hidup rukun dan sepakat. Sebab seperti firman-Nya di dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, tuntun dan ajari aku terus hidup di dalam kerukunan di dalam rumah tangga masing-masing. Sebab janji berkat itu hanya berlaku atas keutuhan rumah tangga yang sudah diberkati. Amin.